Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Bunda Dwi, pada pembelajaran biologi kelas 11. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Tahukah kamu siapa orang pertama yang menemukan sel? Ya, benar. Orang pertama yang menemukan sel adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke mengemukakan bahwa sel adalah ruang kecil. Jadi adik-adik, sel itu merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Adik-adik, komponen kimia penyusun sel dibagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur makro, yang kedua adalah unsur mikro. Unsur makro contohnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan unsur mikro terdiri dari ferum, kalium, dan natrium. Komponen kimiawi penyusun sel dalam bentuk senyawa contohnya ada dua, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan untuk senyawa anorganik terdiri dari air, garam mineral, dan gas. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil atau bersifat mikroskopis. Sehingga ketika kita ingin melakukan pengamatan sel, kita harus menggunakan alat yang disebut dengan mikroskop. Sebagian besar sel berdiameter antara lain 1 sampai 100 mikrometer. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Berdasarkan jenisnya, sel dibagi menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, serta tidak memiliki sistem endomembran, atau bisa kita sebut dengan membran dalam, seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Makhluk hidup yang termasuk golongan sel prokariotik contohnya adalah bakteri dan cyanobacteria. Bagian-bagian pada sel prokariotik meliputi yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran plasma, ada sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sistem endomembran merupakan susunan organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Contoh organisme yang memiliki struktur sel eukariotik antara lain adalah hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel eukariotik terdiri atas 3 komponen, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Membran plasma merupakan bagian yang terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid. Lapisan lipid terdiri dari fosfolipid,
glikolipid, dan sterol. Ada dua jenis lapisan protein. Yang pertama adalah protein perifer, dan yang kedua adalah protein integral. Adik-adik, ini adalah gambar struktur dari membran plasma. Di sini ada lapisan protein dan ada lapisan lipid. Kemudian di sini ada protein perifer dan ada protein integral. Fungsi membran plasma yang pertama adalah melindungi sel. Yang kedua, mengatur keluar masuknya molekul-molekul tertentu. Dan yang ketiga adalah tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi. Organel yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar membran inti. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Komponen utama penyusun sitoplasma sebagai berikut. Yang pertama adalah cairan yang disebut dengan sitosol. Yang kedua adalah substansi genetik. Yang ketiga adalah sitoskeleton yang berfungsi sebagai kerangka sel. Dan yang keempat adalah organel-organel sel. Organel-organel sel meliputi nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, dan masih ada organel yang lain. Nukleus merupakan organel terbesar yang terdapat di dalam sel dengan diameter sekitar 10 μm. Bagian-bagian dari nukleus antara lain adalah membran inti, nukleoplasma, nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai pengatur pembelahan sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan membawa informasi genetik. Retikulum endoplasma merupakan perpanjangan dari membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk seperti jala. RE dibagi menjadi dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar biasanya ditemukan ribosom, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. RE kasar fungsinya adalah untuk mensintesis protein, karena pada RE kasar terdapat ribosom. Sedangkan RE halus fungsinya untuk mensintesis lemak dan kolesterol. Ribosom merupakan struktur unit gabungan protein dengan RNAR yang disintesis oleh nukleolus. Ribosom terdiri atas dua unit yang tidak memiliki membran, yaitu unit besar dan unit kecil. Ribosom itu berfungsi untuk mensintesis protein. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi tersusun atas membran berbentuk kantong pipih yang bertumpuk-tumpuk dan dilengkapi dengan vesikula. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut juga dengan diktiosom. Kompleks Golgi memiliki hubungan erat dengan RE dalam menjalankan fungsi sekresi. Organel yang lain contohnya adalah lisosom,
badan mikro, dan mitokondria. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, serta enzim pencerna yang lain. Fungsi dari lisosom adalah untuk melakukan pencernaan intrasel. Sehingga lisosom memiliki julukan sebagai benteng pertahanan pada sel. Badan mikro. Badan mikro merupakan organel berukuran sangat kecil. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Peroksisom berperan dalam mengubah lemak menjadi karbohidrat dan pengurai purin di dalam sel. Sedangkan glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak. Mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Keduanya sangat kuat, fleksibel, stabil, dan tersusun atas lipoprotein. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil ATP. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Adik-adik, tahukah kalian mana gambar sel tumbuhan dan mana gambar sel hewan? Oke, ini adalah gambar sel hewan. Sedangkan ini adalah gambar sel tumbuhan. Mari kita cari tahu apa perbedaan keduanya. Struktur sel tumbuhan yang pertama memiliki dinding sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Dinding sel merupakan lapisan terluar yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong dan pelindung selaput plasma dan memelihara keseimbangan sel dari tekanan. Dinding sel dibedakan menjadi dua, yaitu dinding sekunder dan dinding primer. Yang kedua adalah vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh membran yang disebut dengan membran tonoplas. Vakuola berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyimpan pigmen, menyimpan minyak astri, dan tempat penimbun sisa metabolisme dan metabolit sekunder. Kemudian yang ketiga adalah plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan protoplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastida dibedakan menjadi tiga: kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang organel-organel yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Sekarang kita akan belajar
organel-organel yang hanya ditemukan pada sel hewan. Yang pertama adalah sentriol. Sentriol pada sel hewan berjumlah 2 di dalam sentrosom. Sentriol berfungsi untuk proses pembelahan sel. Yang kedua adalah lisosom. Lisosom adalah kantung membran yang berisi enzim pencernaan intraseluler. Berfungsi memiliki kemampuan autofagi untuk menghancurkan struktur sel yang telah mati, eksositosis, dan autolisis.